Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Ketemu lagi dengan Jokastoy ya guys. Gimana nih, sehat-sehat semua ya? Dan terus semangat untuk puasanya di bulan Ramadan ini. Oke, di video kali ini kita akan ngebahas tentang Mr. Sinister. Yap, Mr. Sinister, villain terkenal di dunia para mutant, dunia para X-Men. Kemunculan Mr. Sinister kemarin di episode ketiga series Marvel animasi X-Men 97 benar-benar membawa vibes villain atau penjahat yang berbeda ya di dunianya para mutant ini. Karena selama ini kan para mutant atau X-Men selalu menampilkan villain atau penjahat yang sama, baik versi awal maupun versi reboot di X-Men Fox Universe. Nah, berdasarkan rumor dan berita terpercaya ya dari salah satu scooper terkenal di Twitter mengatakan bahwa Mr. Sinister ini sedang di-develop karakternya, dikembangin nih di Marvel Studios. Karena kemungkinan Kevin Feige itu menginginkan bahwa Mr. Sinister akan menjadi the first main villain, penjahat utama pertama di semesta para mutant X-Men nanti di The Mutant Saga. Sebenarnya aku sangat excited banget ya dengan menampilkan Mr. Sinister ini. Di beberapa film X-Men Fox Universe kita sudah pernah melihat Apocalypse sebagai villain, Robert Sentinel, Bolivar Trask, Magneto atau Brotherhood Mutant itu sendiri, ras alien dan Dark Phoenix di film X-Men Dark Phoenix, dan beberapa villain atau penjahat X-Men di semesta mutant gitu guys. Tapi Mr. Sinister itu sama sekali belum pernah dibawa ke live action film X-Men dan Mutant, dan aku sangat excited ketika mendengar berita ini. Keaslian berita ini sudah pasti 80% karena ini dari scooper Twitter terpercaya gengs. Orang dalamnya Marvel langsung pastinya ya yang mengetahui hal-hal major seperti ini. Sebenarnya kalau ngomongin Mr. Sinister itu pernah akan muncul kalau semisal kemarin Disney tidak mengakuisisi X-Men Fox Universe, menghentikan produksi pembuatan film Mutant X-Men karena Essex Corporation itu sudah di-tease ya di beberapa film X-Men seperti film Logan, film The New Mutants yang menampilkan Essex Corporation ini memang adalah perusahaan yang dikendalikan dan dibuat langsung oleh Mr. Sinister. Bahkan lambang Essex Corporation itu juga merupakan lambangnya Mr. Sinister, yaitu batu rubi merah delimanya itu guys. Menjadikan Mr. Sinister sebagai villain utama di Mutant Saga dan film-film X-Men Mutant by Marvel Studios ini merupakan langkah yang terbaik menurut aku ya. Apalagi villain seperti Mr. Sinister ini masih belum pernah dioptimalkan karakternya di versi live action. Agak sedikit bosan ya kalau kita mau melihat lagi Mutant versus Mutant, Profesor X versus Magneto yang sudah sering banget kita melihat perseteruan para mutant dan X-Men serta Brotherhood ini di film-film Fox Universe. Sehingga Marvel Studios ingin memikirkan untuk mencari alternatif villain lainnya yang pastinya belum pernah sama sekali diangkat ke layar kaca, tentu dengan konflik cerita yang lebih baik lagi. Dan ini aku appreciate banget sih ya jika memang Mr. Sinister akan diset menjadi villain utama di pembukaan Mutant Saga. Mr. Sinister atau nama aslinya Nathaniel Essex itu memulai debut muncul di komik Marvel pada seri komik X-Men The Uncanny X-Men isu 221 Juni 1987. Jadi tokoh atau karakter Mr. Sinister ini udah lama banget muncul di semesta X-Men ya teman-teman. Nathaniel Essex atau Mr. Sinister itu hidup di zaman Victorian atau Victoria era tahun 1837. Ia merupakan seorang ilmuwan yang jenius pada era itu. Nathaniel Essex merupakan ilmuwan Nazi dan sangat terobsesi untuk mengungkap rahasia mutant. Jadi ketika pada waktu itu Nathaniel Essex menciptakan 3 klon dirinya. Salah satunya ialah Mr. Sinister dan mentransfer kesadarannya. Kejeniusan dan kepintaran Nathaniel Essex menarik perhatian Apocalypse. Apocalypse pun memberikan kekuatan dan membuat mutasi genetik kepada Nathaniel Essex, membuatnya berubah menjadi Mr. Sinister, dan ia menciptakan 3 klon atau 2 klon lainnya ya teman-teman. Jadi total ada 3 klon termasuk Mr. Sinister dari si Nathaniel Essex ini. Mr. Sinister itu berlambang diamond, Dr. Statis itu berlambang keriting, sedangkan Orbis Stellaris itu berlambang beringin. Jadi lambang-lambangnya klon Nathaniel Essex ini lambangnya di dalam permainan kartu. Perjalanan Mr.
Mr. Sinister menjadi villain atau penjahat para mutant versi komik itu panjang banget ya teman-teman. Terakhir Mr. Sinister ini ikut dalam event House of X Power of X dan bekerja sama di Pulau Krakoa bersama dengan mutant lainnya yang dipimpin oleh Profesor Charles Xavier. Walaupun sekarang Pulau Krakoa itu sudah hancur dan dimulailah kembali perjalanan baru para mutant X-Men di seri komik terbarunya, Mr. Sinister pun masih gak kelihatan ya teman-teman. Tetapi waktu di Krakoa, Mr. Sinister ini berubah jadi baik dan jadi kayak anti-villain gitu ya, sama dengan Apocalypse. Nah, di seri animasi X-Men 94-97, Mr. Sinister ini juga menjadi pokok permasalahan dan konflik para mutant. Bahkan ia sempat menculik para telepat termasuk Jean Grey dan mengambil gennya untuk dibuatkan klon, yaitu Madeline Pryor atau The Goblin Queen itu ya, yang kita lihat di seri animasi X-Men 97. Bahkan kemarin di episode terbaru, episode ke-6, terungkap bahwa sebenarnya yang memulai pemusnahan dan pembunuhan massal genocide di Pulau Genosa, negara para mutant, itu dilatar belakangi oleh rencananya Mr. Sinister ya, bersama dengan Bolivar Trask yang mengaktifkan Master Mold, tapi ini versi mengerikannya atau versi upgrade-nya, sehingga sangat susah untuk dikalahkan dan membuat para mutant banyak yang gugur ya teman-teman. Di episode kelima kemarin, wah gila sih, benar-benar ya itu ya, genocide atau pembunuhan massal para mutant di Pulau Genosa. Jadi dari sini kita sudah tahu ya bahwa sebenarnya kemana nih arah dari karakter Mr. Sinister ini. Sebenarnya kalau kemarin film The New Mutant itu tidak di-cancel, harusnya kita bisa mendapatkan live action langsung Mr. Sinister yang menjadi the main villain terbaru di semestanya para mutant. Tapi sekarang sudah gabung MCU, sehingga Mr. Sinister ini akan dipersiapkan menjadi villain di The Mutant Saga. Aku sih setuju banget ya teman-teman ya, melihat track recordnya Mr. Sinister. Bahkan ia dipersiapkan juga yang menjadi villain utama di seri animasi X-Men 97 ini. Jadi itu kayak di-tease nih awal-awal oleh Marvel Studios bahwa ini loh villain nanti yang akan kita lihat di live action para mutant, Mr. Sinister. Kenapa? Karena dari segi timeline order dan multiverse saga, X-Men 97 ini masuk ke kategori multiverse saga MCU ya teman-teman. Jadi dia ini sama kayak multiverse saganya What If, seri animasi multiverse Marvel Cinematic Universe by Marvel Studios. Walaupun beda seri animasinya, yang satu 2 dimensi, yang satu 3 dimensi, tetapi What If dan juga si X-Men 97 ini sama-sama terkoneksi. Bahkan The Watcher Uatu itu juga terlihat ya di seri animasi X-Men 97. Jadi semuanya itu connect each other, sama-sama di pohon multiverse-nya Loki. Jadi sehingga ingin memunculkan role dan karakter Mr. Sinister ini di Multiversal War itu sangat memungkinkan sekali ya. Bahkan nge-keep karakter Mr. Sinister menjadi the main villain nanti di The Mutant Saga bukan tidak mungkin ya guys. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya penjelasan dari aku untuk karakter Mr. Sinister ini yang kemungkinan dipersiapkan oleh Kevin Feige dan Marvel Studios untuk menjadi villain utama, villain pertama, penjahat pertama dalam seri Mutant Saga ini nanti. Kemungkinan ya setelah Multiverse Saga ini akan digarap oleh Marvel Studios. Gimana nih pendapat kalian? Apa kalian setuju atau enggak nih Mr. Sinister Nathaniel Essex itu menjadi fokus villain pembuka di Mutant Saga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan boleh banget diskusi kalau ada pertanyaan lainnya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye. See you next time.